Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Ibu Dr. Anggraini Haryani Putri, SHMH, dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ais Nur Hikmah, NPM 2022 1011 5099. 2. Preti Ismi Aisyawara 2022 1011 5075. 3. Renata Larasati 2022 1011 5089. 4. Robiatul Adawiyah 2022 1011 5084. Dan yang kelima, Sri Pratiwi Lestari, NPM 2021 1011 5234, akan mempresentasikan sebuah kasus kasus kekerasan seksual pada korban perempuan dengan disabilitas. Oke, bagian abstrak. Kasus kekerasan seksual pada korban perempuan di Indonesia masih seringkali terjadi termasuk pada korban disabilitas. Namun untuk penanganannya memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Negara Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negara, baik sehat maupun penyandang disabilitas melalui berbagai peraturan. Namun, pengaturan khusus tentang tindak pidana dengan korban perempuan penyandang disabilitas belum ada dan hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan tentang kendala penanganan kasus kekerasan seksual pada korban perempuan disabilitas. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mencari data di lapangan baik dengan teknik wawancara terhadap para petugas atau penegak hukum, kasus kekerasan seksual dengan disabilitas, dan juga organisasi yang ikut menangani kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini menghasilkan tentang kendala yang timbul dalam penanganan yang disebabkan oleh psikologis yang menghadapi korban dalam menghadapi penyelidikan, serta faktor eksternal berupa intervensi yang timbul dari lingkungan sekitar korban. Oke, dilanjutkan. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Ais untuk melanjutkan bagian pendahuluan. Baik, pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Selain itu, komitmen pemerintah dalam menghormati hak penyandang disabilitas juga tercermin dalam ratifikasi konvensi internasional seperti CEDAW dan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang terkait kesehatan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta peraturan-peraturan yang lebih spesifik tentang kekerasan berbasis gender, menunjukkan upaya sistematis untuk melindungi perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, dari kekerasan seksual melalui berbagai regulasi ini. Pemerintah berusaha untuk memberikan akomodasi yang layak dan memfasilitasi keadilan bagi penyandang disabilitas. Dalam proses hukum, penelitian yang akan dibahas berfokus pada bagaimana penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dengan menyoroti kendala dan solusi yang muncul selama proses tersebut, menunjukkan pentingnya perhatian khusus dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Preti.
Metode penelitian ini bersifat empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum dengan pengamatan realitas di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menekankan pentingnya pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan observasi fenomena sosial. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk unit PPA Kepolisian Surakarta dan lembaga-lembaga terkait yang memberikan informasi langsung tentang situasi dan praktik hukum yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti, serta menyusun rekomendasi yang didasarkan pada temuan empiris. Jenis-jenis data hukum yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Renata. Dipersilakan. Hasil dan pembahasan. Negara telah menjamin dan melindungi hak hidup dan hak asasi manusia, seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang lainnya yang mengatur lebih lanjut bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, alinea pertama dan keempat mendefinisikan kemerdekaan dan kebebasan sebagai sarana untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan. Dan alinea keempat menunjukkan bahwa tujuan negara adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Juga mengatur jaminan dan perlindungan hak-hak hidup warga negara. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa negara akan memberikan perlindungan kepada semua warganya, tanpa memandang usia mereka. Oleh karena itu, pelecehan seksual melanggar hak asasi manusia karena tidak memenuhi amanat pembukaan, batang tubuh, dan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 1945. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Robiato. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, unit PPA bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan perawatan yang diperlukan, gangguan kepribadian, dan B. gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti yang dialami oleh orang yang autis atau hiperaktif, orang yang memiliki kemampuan untuk mengukur dan menilai, atau adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang mereka. Negara telah memberikan kewenangan kepada unit PPA untuk menangani kekerasan seksual sendiri. Unit PPA adalah lembaga kepolisian yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain unit PPA, negara juga menjamin perlindungan perempuan dan anak di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, beberapa lembaga yang terkait adalah Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ais. Padanya dipersilakan. Kendala pertama dalam menangani korban disabilitas adalah beberapa penegak hukum tidak banyak pengalaman dalam mendampingi korban disabilitas, sehingga mereka sering percaya bahwa korban tidak dapat memberikan jawaban secara independen. Akibatnya, selama tanya jawab dengan korban, penegak hukum sering langsung menimpali pertanyaan dan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara. Korban menjadi tidak percaya diri dan takut karena tidak ada tempat untuk mereka, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak membantu dalam proses peradilan. Kendala kedua adalah munculnya berbagai macam tes untuk menemukan bukti kekerasan seksual. Salah satunya adalah tes DNA, yang pada dasarnya adalah tes pencocokan darah yang dilakukan pada 2 orang. Dalam kasus kekerasan seksual yang pelakunya tidak diketahui, pencocokan DNA juga akan dilakukan pada bayi yang dikandung oleh korban dan terduga pelaku, yang disebutkan oleh keluarga korban saat menghadap. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Preti. Baik, selanjutnya terdapat salah satu contoh nyata dari kendala pelaksanaan tes DNA, yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual yang sedang ditangani oleh Unit PPA Polres Surakarta. Pada kasus ini, Unit PPA Polresta Surakarta sedang menangani dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban yang bernama Bunga atau nama disamarkan demi kepentingan penelitian. Bunga adalah seorang penyandang disabilitas intelektual yang telah mengalami kekerasan seksual. Namun kedua orang tuanya baru menyadari ketika Bunga telah berada di kondisi hamil 6 bulan. Kedua orang tua Bunga lantas melaporkan kejadian tersebut kepada unit PPA bahwa Bunga telah mengalami suatu tindak pidana kekerasan seksual dengan bukti kandungan yang telah berjalan 6 bulan. Karena tidak adanya saksi, maka kedua orang tua Bunga diharuskan menunggu hingga Bunga melahirkan kandungan dan melaksanakan tes DNA dengan orang yang diduga pelaku oleh kedua orang tua Bunga. Keluarga Bunga sendiri bukanlah berasal dari keluarga yang memiliki finansial cukup, sehingga pihak keluarga lebih memilih opsi untuk melakukan tes DNA yang dibiayai oleh pihak Polresta Surakarta. Oke, untuk selanjutnya bagian kesimpulan. Kesimpulan. Akan saya sampaikan. Menurut penelitian, kendala yang dihadapi oleh berbagai lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas tentunya berbeda-beda. Salah satu kendala yang dihadapi oleh unit PPA Polresta Surakarta adalah kesulitan menemukan alat bukti dan durasi pemeriksaan yang tidak memadai. Menurut DP3AP 2KB, beberapa hambatan yang dihadapi korban adalah proses peradilan yang panjang dan melelahkan, dan juga ketidakkolaborasian kedua belah pihak. Yang terakhir, Sabda menyatakan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi termasuk banyaknya intervensi lingkungan sekitar dan ketidaksinkronan dengan penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas terkait kebutuhan yang diperlukan. Namun, solusi untuk kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di unit PPA Polresta Surakarta sama Sabda dan DP3AP 2KB mencakup penundaan waktu pemeriksaan terhadap korban disabilitas hingga korban merasa mampu, penggunaan bahasa yang sederhana, penyediaan pendampingan, alat peraga, ruangan khusus, dan memastikan bahwa rumah aman oleh penegak hukum yang bertanggung jawab. Namun, Sabda memiliki cara lain untuk mengatasi masalah ini, yaitu mengurangi intervensi dan tekanan dari lingkungan sekitar dengan menjauhkan korban, termasuk orang tua, dari proses tanya jawab. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar lembaga terkait penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas, seperti tes DNA.
Selain itu, diperlukan peraturan terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas, yang di dalamnya meliputi penyederhanaan hukum dan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas. Oke. Sampailah kita pada terakhir penyampaian presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.